Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober tahun 2022. Nah, firman Tuhan buat kita tertulis dalam kitab 2 Tawari pasal 18 ayat 13, demikian firman Tuhan. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan aku katakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita lebih condong atau lebih sering memaksa kehendak kita kepada orang lain. Dan ketika ada sesuatu yang kita rasakan, cenderung kita mencari informasi untuk mendukung apa yang menjadi pendapat kita. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Ahab di Israel dan juga oleh Yosafat di raja yang memimpin di kerajaan Yehuda. Pada saat itu mereka sedang meminta pertimbangan untuk berperang melawan Ramot dan Gilead, dan Ahab mengumpulkan 400 nabi untuk boleh mengambil satu keputusan apakah dia akan berperang atau tidak. Tetapi justru 400 nabi ini menyampaikan apa yang menyenangkan telinga di Raja Ahab, sehingga mereka mengatakan bahwa Raja Ahab harus berperang dan Tuhan Allah pasti akan menyerahkan Ramot dan Gilead ke tangannya. Tapi berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Mika. Mika mengatakan, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan aku katakan. Artinya seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, katakan ya jika ya, tidak jika tidak, lebih dari itu berasal dari si jahat. Mika sungguh-sungguh mentaati apa yang disampaikan oleh firman Allah. Dan dia tidak ingin menyampaikan suatu perkataan yang hanya menyenangkan telinga Raja Ahab, tetapi dia menyampaikan sungguh-sungguh apa yang difirmankan oleh Allah. Sehingga ketika dia menyampaikannya sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, maka tidak akan terjadi suatu kecelakaan ataupun kegagalan dalam kehidupan Raja Ahab, dan khususnya juga dalam kehidupan umat yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menginginkan kita melalui nats ini supaya kita hidup kudus dengan tidak bercacat di hadapan Allah, dengan menjadi pelaku yang sering sekali curang dalam perkataan ataupun berdusta. Tetapi Allah menginginkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang hidup jujur, mengatakan suatu kebenaran, dan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, bukan sesuai dengan apa yang menurut logika kita, pengetahuan kita, dan keinginan daging kita. Karena ada banyak orang mengatakan suatu kebenaran tapi itu berdasarkan keinginan ataupun hal-hal yang dipikirkannya. Tapi hari ini Tuhan mau mengajarkan kita, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kusampaikan. Seperti itulah kita menjalani kehidupan kita, saudara-saudara, supaya keselamatan itu boleh datang di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Tetap semangat menjalani kehidupan kita dan tetap selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih buat sabda kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami harus hidup jujur di hadapan Allah, tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Apa yang Tuhan firmankan kepada kami, itulah yang harus kami sampaikan kepada orang lain, supaya dalam kehidupan kami ini kami boleh mendatangkan kebaikan, keselamatan bagi hidup kami, juga bagi hidup banyak orang. Biarlah Tuhan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang mengatakan kebenaran dalam kejujuran yang daripada Allah, sesuai dengan apa yang Tuhan sabdakan. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.